Oke, berikutnya kita akan masuk di bagian laporan, di mana kita perlu melakukan setup juga ya, merapikan sebenarnya, agar laporan itu bisa dicetak dengan rapih, apakah dicetak dengan menggunakan printer ataupun menjadi format PDF. Kita akan masuk mulai dari laporan laba rugi, dan di sini bisa dilihat formatnya seperti ini. Berbeda dengan versi sebelumnya, di sini teman-teman tidak perlu memilih kode akun, di mana kode akun sudah akan dirapikan dan dikelompokkan sesuai akun laba ruginya yang teman-teman set tadi di kode akun. Jadi dia akan dirapikan berdasarkan, kalau kita lihat di kode akun di sini, itu berdasarkan teman-teman set di bagian lajur laporan raca dan laba rugi. Ya. Jadi di sini tidak ada yang teman-teman lakukan, ya. Yang teman perlu lakukan hanya di bagian laba rugi bulanan, ya. Di sini ada dua model, ya. Dimana di sini teman-teman bisa meng-hide baris-baris yang kosong. Jangan di-delete ya, tapi bisa di-hide. Sebagai contoh ini di-hide. Tujuannya hide itu agar pada saat dicetak baris-baris kosong ini ya tidak ikut dicetak ya. Jadi di-hide di sini. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana tampilannya pada saat dicetak, bisa terlihat bahwa di sini baris-baris yang kosongnya sudah disembunyikan, jadi tidak muncul. Oke, kemudian yang membedakan, tadi kan kita sudah merapikan laporannya. Di sini mungkin teman-teman pengen tahu ini ada dua model 1 dan model 2, bedanya di mana? Model 1 itu kalau teman-teman lihat di sini ada persediaan awal. Ya. Kemudian juga ada persediaan akhir. Nah, di model 1 ini teman-teman harus mengisi persediaan awal dan persediaan akhirnya. Ya, di sini. Agar laporan ini lengkap. Dan di sini nanti bisa kan tergantung teman-teman menggunakan konsep HPP yang bagaimana. Kenapa persediaan awal dan akhir ini perlu? Karena kalau teman-teman perhatikan di form laporan pajaknya, itu ada persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir. Ya. Jadi kalau ingin menyesuaikan dengan laporan pajak, ya ini bisa diisi. Tapi kalau teman-teman tidak mengisikan persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir, itu teman-teman bisa memasukkannya di beban penjualan. Ya, di beban penjualan, tapi perhatikan bahwa teman-teman berarti harus mengubah akun-akunnya. Yang tadi di set di HPP harus menjadi beban penjualan semua di laporan pajaknya di sini. Ya, di sini akun pajak, teman-teman mesti mengubah dari HPP menjadi beban penjualan. Ya, di sini mesti dimasukkan jadi beban penjualan. Di sini kosong di pajaknya karena memang di sana adanya hanya persediaan awal tadi di pajak, kemudian pembelian dan persediaan akhir. Kemudian model yang kedua, ini model yang lebih simple, di mana tidak ada persediaan awal dan tidak ada persediaan akhir. Ya. Jadi langsung saja HPP-nya sudah langsung HPP yang finalnya. Oke, kemudian untuk laporan bulanan sudah pasti ini adalah rekap per bulan. Teman-teman bisa menampilkan atau menyembunyikan nomor kode akunnya hanya dengan memilih filter ya dan tidak di sini. Ya. Kemudian ada laporan triwulanan, 3 bulanan, rekap otomatis. Kemudian ada laporan 1 bulan hingga 12 bulan. Untuk laporan 1 tahun, teman-teman bisa mengisikan datanya bulan Januari di sini dan Desember di sini. Tapi kalau ternyata butuhnya bulan Januari saja, itu bisa diisikan Januari saja di sini ya. Setelah itu jangan lupa di sini untuk di-hide bagian yang kosongnya. Jadi kalau misalnya dicetak, bagian yang kosong ini tidak ikut dicetak. Ya, bisa dilihat di sini. Ya.
Oke, kemudian untuk yang harian. Nah, jadi kalau tadi ada periode memilih bulanan, ini bisa memilih harinya. Jadi misalnya kita ingin memilih 1 Desember sampai 1 Januari sampai misalnya 28 Januari saja, tinggal diklik pilih di sini, nanti di sini otomatis datanya akan menyesuaikan. Setelah itu ada laporan YTD. Laporan YTD atau year to date itu kalau memang teman-teman menggunakan ini bukan untuk merekap pembukuan tahun sebelumnya, tapi memang selain tahun sebelumnya sudah direkap, juga untuk memonitor perkembangan untuk tahun berjalan sekarang. Di mana di sini tahun 2018 adalah tahun sebelumnya ya. Jadi pendapatan tahun sebelumnya dan juga pengeluaran tahun sebelumnya bisa dicatat tadi diisinya di bagian kode akun di sini. Jadi di bagian saldo awal diisikan. Kemudian yang bagian proyeksinya diisikan tadi di bagian anggaran atau proyeksi. Ya. Di sini ada anggaran tahun berjalan. Jadi kalau dilihat YTD nanti juga akan ada perbandingan secara persentase terhadap tahun sebelumnya dan terhadap proyeksinya. Demikian juga ada perhitungan jika dengan pendapatan sekarang akhir tahun jadinya berapa. Jadi bisa dilihat trennya di pencapaian di sebelah kanan ini. Oke, model 2 tadi sudah dijelaskan perbedaannya hanya di bagian HPP. Tapi satu hal kalau teman-teman ingin juga hanya menampilkan HPP saja, jadi misalnya HPP dan beban operasional, kemudian beban penyusunan tidak ingin ditampilkan, ini juga bisa dipilih dan disembunyikan hingga sampai hanya muncul laba rugi bersihnya saja ya. Jadi ini bisa di hide. Hanya jangan lupa akun-akunnya disesuaikan agar tidak ada angka muncul di akun yang disembunyikan tadi. Ya. Oke, itu untuk laba rugi. Kemudian berikutnya adalah neraca. Jadi di sini sama, formatnya sudah akan rekap otomatis, sama seperti laba rugi. Kemudian ada neraca bulanan. Jadi teman-teman bisa melihat neraca bulanan di sini. Dan sama juga, untuk baris-baris yang kosong bisa disembunyikan. Bisa disembunyikan di sini. Kemudian nanti kalau di print bisa terlihat lebih rapi ya. Karena baris-baris kosongnya ataupun yang ada angkanya bisa disembunyikan. Kemudian bisa dipilih juga ini ditampilkan kode akunnya. Kemudian juga perhatikan bahwa di sini akunnya adalah saling menambah. Jadi neraca di bulan Februari adalah transaksi di bulan Februari plus transaksi bulan sebelumnya. Itu untuk bulanan. Kemudian ada 3 bulanan ya, neraca 3 bulanan. Kemudian neraca 1 tahun. Ya, ini juga bisa di-set bulannya, bisa dipilih. Kalau misalnya 1 tahun berarti Januari sampai Desember. Kalau hanya 1 bulan ya tinggal dipilih Januari dan Januari saja. Setelah itu ada neraca harian. Ada neraca kalau neraca tidak ada harian, jadi hanya bulanan. Hanya ada model keduanya. Jadi model keduanya itu tampilannya kiri dan kanan. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Jadi aset di kiri, liabilitas dan ekuitas di kanan. Kemudian ada neraca YTD, ini sama juga membandingkan sebelumnya dan anggarannya. Hanya di sini tidak ada parameter pembandingnya karena parameter pembandingnya sudah dimasukkan di analisa keuangan. Berikutnya adalah untuk arus kas ya. Jadi berbeda dengan laba rugi dan neraca yang akan rekap otomatis di formatnya. Untuk arus kas itu harus dipilih akun-akunnya dan dikelompokkan sesuai kategori dari pengeluaran arus kasnya secara akuntansi. Karena secara akuntansi ada 3 bagian, yaitu aktivitas operasional, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ya, tinggal dipilih di sini, untuk rekap semuanya akan rekap secara otomatis. Di sini teman-teman bisa menggunakan 2 metode dalam arus kas, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Hanya saja untuk metode tidak langsung hanya ada 1 jenis laporan 1 tahun, sedangkan yang metode langsung ada laporan bulanan, 3 bulanan, 1 tahun atau periode bulan ataupun harian. Jadi bisa dilihat sini sama juga ya, seperti laporan laba rugi dan neraca, bulanannya seperti ini dan bisa di-hide baris-baris yang tidak digunakan.
kemudian triwulanan ya, kemudian ini yang periode 1 bulan hingga 12 bulan, ini yang periodenya berdasarkan hari. Setelah itu untuk metode tidak langsung, cara pengisiannya sama, di sini memilih akun-akunnya dan mengapa di tempat yang sesuai. Setelah itu laporannya memang hanya laporan 1 tahun. Ini kebetulan karena tidak di set, jadi akun-akunnya tidak muncul di sini. Setelah itu kita masuk di laporan ekuitas. Jadi sama ekuitas kita memilih akunnya, menempatkan akunnya sesuai bagiannya di sini, bagian modal pemilik, penambahan modal, dan pengurangan modal. Dan laporan bulanannya akan rekap secara otomatis. Jadi di sini ada laporan bulanan ya. Kemudian ada laporan 1 tahun. Oke, itu untuk laporan dari laporan keuangan, 4 laporan keuangan utama yang teman-teman bisa siapkan, rapikan sebelum dicetak. Setelah itu untuk laporan cabang. Jadi laporan cabang di sini teman-teman hanya bisa menampilkan laporan yang laba rugi saja ya. Jadi neracanya tidak ada, hanya laba rugi saja. Jadi laba rugi di sini bisa ditampilkan, jadi bukan bulanan ya, jadi dipilih periodenya, bisa periode 1 bulan atau hingga 1 tahun atau 12 bulan, hanya memilih di sini. Kemudian bisa dipilih cabangnya di sini. Ya. Kemudian ada laporan komparatifnya di sini, ya, membandingkan laporan dari seluruh cabang. Ya. Kemudian di sini 2 model, sama seperti tadi, model 1 ada persediaan awal dan akhir. Model 2 langsung HPP-nya. Ya, perhatikan kalau model yang ada persediaan awal dan akhir, persediaan awal dan akhirnya itu diisinya langsung di laporannya, ya, bukan di formatnya. Ya, jadi kalau di laporan di format ini ya hanya rekap saja, tapi begitu ada persediaan awal dan akhir ya diisinya langsung di laporannya di model 1. Berikutnya laporan pajak ya, ini dia akan rekap otomatis. Jangan lupa untuk mengisikan nama wajib pajak dan NPWP-nya di bagian setup. Kemudian UMKM, ini juga hanya kalau nilai PPh-nya berubah bisa dirubah di sini. Tapi kalau tidak ya hanya tinggal bisa langsung dicetak. Kemudian ada laporan lain. Jadi ini ada laporan invoice ya. Tadi sudah sempat di info di depan. Jadi ini akan menampilkan invoice yang memang masih punya sisa piutang dan ada tanggal jatuh temponya. Demikian juga laporan PO. Ini rekap otomatis. Yang tidak rekap otomatis, yang tidak akunnya siap otomatis adalah rekap pajak non final. Non final ini yang ada lebih dan kurang bayar. Paling umum itu biasanya PPh 21 untuk karyawan ataupun PPN ya. Ada masukan, ada keluaran. Ini bisa dipilih dulu akunnya di sini. Nanti untuk penjualan penerimaan, pembelian pengeluaran, untuk nanti akan muncul lebih kurang bayar totalnya itu berapa. Ya, ini bisa dibayarkan dan dimasukkan ke jurnal, dicatat di jurnal sesuai metode akuntansinya. Itu untuk laporan. Oke, berikutnya untuk analisa. Jadi di sini ada dashboard. Dashboard ini adalah bagian, jadi ini ada di semua jenis aplikasi sistem akuntansi. Yang tidak ada dan memang khusus adalah yang di bagian analisa vertikal, horizontal, dan rasio. Jadi untuk analisa vertikal ini sudah direkap secara otomatis ya. Di vertikal sudah pasti dianalisanya adalah analisa atas bawah ya. Jadi kalau dia rumusnya di sini sudah ada perbandingan, misalnya beban bunga terhadap pendapatan sekian berapa persen, dan demikian juga neracanya. Kemudian analisa horizontal, ya horizontal udah pasti kanan dan kiri. Jadi membandingkan antara tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan, peningkatan penurunannya baik secara nilai dan secara persentase. Kemudian ada analisa rasio ya. Jadi ini ada bentuk yang formatnya gambar atau grafik dan ada formatnya tabel. Ini semua sudah dihitung secara otomatis. Jadi teman-teman bisa langsung mencetak dan melakukan mempresentasikan kepada investor atau pihak pemilik modal atau yang berniat menanamkan modal. Dan ini adalah bentuk tabelnya ya. Sama juga sudah siap untuk di print, di mana ini membandingkan terhadap langsung
per quarter atau per triwulan. Itu untuk bagian analisa. Dan perlu perhatikan, untuk sekira saya tidak perlu menjelaskan mengenai masing-masing arti dari masing-masing analisanya, apakah vertikal, horizontal ratio. Teman-teman bisa mempelajari literaturnya atau informasi di internet karena sangat banyak ya. Dan kalau mengambil kuliah akuntansi atau keuangan, ini sudah dijelaskan di kuliahnya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi angka ini berarti apa, silahkan pelajari di internet. Berikutnya adalah untuk teman-teman yang menggunakan aplikasi yang bisa 2 akun laporan ya. Jadi di sini akun 2-nya itu bisa bahasa Indonesia juga, bisa juga bahasa Inggris. Dan di contoh ini yang saya tampilkan adalah yang bahasa Inggris, di mana di sini akun 2 akan rekap otomatis dan menampilkan data sesuai kode akun 2. Ya, baris yang kosong tadi bisa di-hide ya. Kemudian di sini juga sudah ada informasinya dalam bahasa Inggris dan ini bisa diketik sendiri ya. Jadi income statement jadi laporan laba rugi, demikian juga nih revenue bisa jadi pendapatan kalau mau bahasa Indonesia lagi. Kemudian tadi akun laba rugi di model 2 itu sama dengan 1, hanya beda tadi ada di persediaan awal dan di persediaan akhirnya di HPP. Kemudian ada yang modelnya side to side atau kanan dan kiri. Jadi di sini seperti contoh, di bagian kiri adalah akun dalam bahasa Indonesia, kedua ditampilkan di sebelah kanan dalam format bahasa Inggris. Dan sama juga di sini bisa ditampilkan dengan atau tanpa nomor atau kode akunnya. Ya. Kemudian neraca juga sama, ada neraca yang menampilkan langsung kode akun 2-nya saja. Ya, ini bisa dipilih bulannya ya, 1 bulan saja atau hingga 12 bulan atau 1 tahun. Dan ini tampilan untuk yang kiri dan kanan. Ya. Arus kas juga sama. Ya. Ini tampilan kiri dan kanannya. Ya. Demikian juga dengan ekuitas. Ya, pada prinsipnya sama, hanya bedanya ini akunnya yang berbeda. Oke, saya kira itu untuk penjelasan cara penggunaan dari aplikasi sistem akuntansi perusahaan dagang yang juga bisa digunakan untuk perusahaan manufaktur karena pada dasarnya sama, yang membedakan hanya ada tambahan laporan untuk bagian manufaktur yaitu laporan produksi.